Tiga penyandang disabilitas dari suku Karo dalam sejarah Indonesia modern. Oleh Bastanta Permana Sembiring. Terbit di Sorasiolo, edisi 23 Oktober 2018. 1. Ramona Purba. Ramona Navarov Purba atau Ramona Purba merupakan salah satu seniman, spesifik, penyanyi, asal Karo yang pernah populer di belantika musik nasional pada era tahun 1980-an dengan lagunya yang hits kala itu, Terlena dan Jalan Sore-Sore yang tentu sangat familiar di telinga penikmat musik, khususnya anak muda masa itu. Pria kelahiran Kabanjahe, 12 Maret 1964 dari marga Karo Purba ini juga dijuluki sebagai Stevie Wonder-nya Indonesia. Mengawali karir musiknya bersama Rudan Hotel Vokal Group yang membawakan lagu-lagu daerah Karo dan sering tampil di TVRI pada dekade tahun 1970-an. Pria yang seorang penyandang disabilitas, tunanetra, ini sangat melekat dengan style bernyanyi sambil bergitar, layaknya vokalis-vokalis masa itu. Suaranya yang merdu dan mendayu dengan nuansa rengget, legato khas Karo membuat setiap lagu yang beliau nyanyikan akan terasa sejuk dan indah mendengarnya. Selain memiliki suara merdu, kepiawaiannya dalam bermain alat musik khususnya gitar dan keyboard juga tidak diragukan. 2. Cerdas Barus. Bagi suku Karo, olahraga asah otak catur sudah menjadi permainan sehari-hari. Di wilayah suku Karo, setiap pemukiman sekecil apapun wajib setidaknya ditemui minimal 2 kedai kopi. Tiap kedai kopi itu wajib tersedia koran dan papan catur. Bahkan, hampir di setiap rumah orang Karo juga ada papan catur. Suku Karo juga memiliki permainan caturnya sendiri, yang dikenal dengan Satur Karo atau Catur Karo. Sejak masa kolonial, tanah Karo juga dikenal sebagai sarangnya pecatur-pecatur handal yang militan, banyak juga yang misterius yang dalam masyarakat Karo sering disebut pemain gelap. Pemain gelap ini tidak suka kompetisi resmi dan gelar catur baginya sebagai hiburan dan cari duit. Tanah Karo juga dalam catatan sejarah pernah memiliki pecatur yang sangat ditakuti di masanya, bahkan satu di antaranya oleh media-media kolonial dan di daratan Eropa disebut sebagai Raja Catur dari Karo. Narsar Karo Purba satu di antara banyak pecatur legendaris asal Karo, dia yang oleh media disebut-sebut sebagai Raja Catur dari Karo karena berhasil menumbangkan banyak jawara-jawara catur dari seluruh Hindia Belanda dan pecatur dari daratan Eropa yang sengaja datang menantangnya. Juga sempat bermain imbang melawan Profesor Maggelis W, PhD, atau lebih dikenal dengan Max W. Sebagai catatan tambahan, Max W adalah seorang grandmaster catur, matematikawan, dan penulis berkebangsaan Belanda dan menjadi orang kelima tercatat sebagai juara catur dunia, yang kemudian menjabat Presiden FIDE atau Federation Internationale des Eches, ataupun Federasi Catur Dunia, dari tahun 1970 hingga 1978. Mama Karo, panggilan bagi kaum pria dari klan Karo. Berikutnya ini juga seorang pecatur handal yang pernah dimiliki Indonesia dan tentunya suku Karo. Cerdas Karo Barus atau lebih familiar dengan Cerdas Barus, juga satu dari 7 pemegang gelar Grandmaster atau GM dari Indonesia, plus 1 GMW. Bahkan, satu-satunya Grandmaster dari Pulau Sumatera. Memulai karir internasional saat masuk dalam anggota regu Kota Medan pada kejuaraan Kota Asia di Hong Kong, 1983, disusul 1 tahun berikutnya pada Olimpiade Catur di Yunani, 1984. Sejak itu, Barus menjadi langganan dalam kompetisi catur bergengsi, baik di Indonesia maupun internasional. Tahun 2003 adalah masa berat baginya dan turut menghambat karirnya yang kala itu sedang bersinar. Pasalnya, beliau mengalami insiden traumatik,
yakni perlakuan kasar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Insiden yang bermula dari suara detikan jarum jam yang biasa dibawanya menemaninya selama ini yang oleh petugas bandara dicurigai sebagai bom, dan berbuntut pemukulan terhadapnya, membuatnya harus istirahat panjang dan tidak tampil dalam kejuaraan apapun selama 5 tahun. Banyak yang menyayangkan insiden tersebut. Apalagi saat itu karir Cerdas Barus harusnya sedang pada puncaknya, di mana sebelumnya di November 2002, Cerdas Barus berhasil memenangkan medali emas pada Olimpiade Catur di Bled, Slovenia, dan meraih norm GM ketiganya, pertama di Jakarta 1997 dan kedua di Surabaya 2002, setelah mengumpulkan angka 8,5 dari 10 partai. Pria kelahiran Dataran Tinggi Karo, 1 Januari 1961 dengan ID VD 71.094 ini merupakan seorang penyandang disabilitas, tunarungu dan tunawicara sejak lahir, namun mampu menjadi seorang GM di masanya dan mungkin satu-satunya di dunia. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan membanggakan. Julia Ferawati Sembiring. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya juga bagi masyarakat suku Karo, mungkin nama Julia Ferawati Beru Sembiring atau Julia Ferawati tidak sepopuler atlet asal Karo lainnya, sebut saja seperti atlet bela diri dan aktor laga legendaris, Advent Bangun atau atlet muda bulu tangkis andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting yang tampil impresif di gelaran Asian Games 2018 lalu dan saat menjuarai Victor China Open 2018. Julia Ferawati adalah salah satu atlet Indonesia yang turut memperkuat kontingen Indonesia di Asian Para Games 2018 yang baru saja selesai dilaksanakan di Jakarta, di mana Indonesia sebagai tuan rumah berhasil mengumpulkan 135 medali dengan rincian 37 emas, 47 perak, dan 51 perunggu, menduduki posisi kelima dari 43 negara peserta. Bukan satu, tapi 2 medali emas yang berhasil disumbangkan Beru Sembiring kelahiran Medan, 2 Juli 1981 ini untuk Indonesia dari cabang olahraga lawn bowls pada nomor perorangan dan nomor ganda campuran. Catatan prestasi Julia cukup baik dalam karir atletnya dalam 2 tahun terakhir ini. Pada tahun 2016 dia berhasil meraih medali perak tempin bowling di Perpanas Jawa Barat, medali perak tempin bowling HWDI Bowling Tournament 2017, medali perunggu lawn bowls Langkawi Goodwill Game 2018, dan 2 medali emas lawn bowls di Asian Para Games 2018. Suatu pencapaian yang sangat luar biasa, dan tentunya menjadi motivasi bagi generasi muda Indonesia, terkhususnya lagi bagi kaum disabilitas. Masih banyak sekali prestasi dari penyandang disabilitas yang dari berbagai profesi, mulai dari atlet, pemusik, pelukis, hingga penginjil. Namun 3 nama di atas saya sajikan sebagai contoh dan kiranya dapat memberi motivasi bagi kita semua. Jika kamu punya update info terkait 3 orang tersebut, atau penyandang disabilitas berprestasi lainnya di Indonesia, khususnya dari suku Karo, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Menjuah-juah Indonesiaku. Terima kasih.